Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inanda Clara Laili Azahra dengan NIM 201-19-113 dari Prodi Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Tujuan dibuatnya video ini guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Energi pada Bangunan dengan topik analisis penggunaan energi, kenyamanan pencahayaan, dan beban pendingin di rumah tinggal dengan luas bangunan 150 meter persegi. Kebutuhan energi sendiri terbagi menjadi 4 sektor, yaitu kebutuhan energi sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan komersial. Langkah yang diambil oleh Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut berkontribusi untuk melakukan efisiensi terhadap penggunaan energi pada bangunan, yaitu dengan menerapkan konsep green building, di mana dimulai dari proses perencanaan, konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Lalu ada mengurangi dampak lingkungan, memanfaatkan lahan dengan bijak, kemudian menciptakan kualitas udara dalam ruangan yang sehat dan nyaman. Usaha pemerintah dalam menghadapi krisis energi salah satunya yakni dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang konversi energi. Bagian pokok konversi energi diantaranya yaitu audit energi. Audit energi merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi jumlah energi yang digunakan pada sebuah bangunan dan kemungkinan dilakukannya penghematan energi. Tujuan dari audit energi sendiri yaitu yang pertama mengetahui besarnya konsumsi energi, yang kedua mengidentifikasi peluang-peluang penghematan energi, lalu yang ketiga menghasilkan rekomendasi langkah-langkah penghematan dan dapat mengurangi biaya operasional. Audit energi sendiri dapat dilakukan pada penggunaan listrik di suatu bangunan, misalnya rumah tangga. Rumah tangga merupakan salah satu sektor negara dengan konsumsi energi sebesar 23% dari konsumsi energi total seluruh sektor. Dalam rumah tangga terdapat banyak peralatan elektronik yang dalam pemakaiannya mengonsumsi energi listrik dengan permasalahan penggunaan terhadap energi listrik yang tidak hemat. Pada tinjauan pustaka yang digunakan ada audit energi bangunan, lalu ada intensitas konsumsi energi yang merupakan besar energi yang digunakan suatu bangunan gedung perluasan area yang dikondisikan dalam satuan bulan atau tahun. Lalu ada kenyamanan pencahayaan. Dengan standar pencahayaan dalam suatu ruangan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat berpengaruh terhadap kenyamanan manusia. Didapatkan dari data setiap ruangan pada bangunan. Kemudian ada cooling load atau beban pendingin yang merupakan jumlah energi panas yang harus dipindahkan yang berasal dari ruangan itu sendiri maupun tambahan panas dari luar agar temperatur dalam ruangan tersebut tetap terjaga. Kemudian ada sumber cahaya yang didapatkan datanya dari pencahayaan alami dan juga buatan. Lalu ada metodologi penelitian yang dimana penelitian ini dilakukan pada bangunan rumah tinggal dengan luas bangunan 150 meter persegi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu studi pustaka yang berasal dari jurnal dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data berdasarkan hasil observasi rumah tinggal, pengolahan data yang mencakup perhitungan cooling load dengan menggunakan cooling load temperature difference dengan melakukan analisa penggunaan energi, analisa kenyamanan pencahayaan, analisa beban pendingin, dan memberi rekomendasi penghematan energi berdasarkan faktor cooling load. Nah, berikut hasil analisa penggunaan peralatan rumah tinggal selama 1 bulan, yang dimana berdasarkan data pada total konsumsi energi listrik rumah tinggal dalam 1 bulan sebesar 336,66 kWh, maka dapat dicari nilai intensitas konsumsi energi dengan hasil sebesar 2,24 kWh per meter persegi per bulan, termasuk dalam kriteria cukup efisien untuk bangunan tidak ber-AC. Lalu kemudian ada hasil perhitungan pada kenyamanan pencahayaan alami.
di mana berdasarkan hasil dari data di samping, tidak ada ruangan yang memenuhi standar pencahayaan alami berdasarkan standar SNI. Hal tersebut disebabkan karena ketika pengukuran cuaca sedang tidak terlalu panas, sehingga cahaya yang masuk melalui jendela hanya sedikit. Kemudian ada hasil perhitungan pada kenyamanan pencahayaan buatan. Berdasarkan hasil perhitungan dari titik kenyamanan pencahayaan buatan dengan standar SNI sebesar 250 lux untuk kebutuhan belajar, mengerjakan tugas, atau melaksanakan perkuliahan secara daring, maka hasil lux ruangan yang didapatkan sebesar 76,6 lux masih belum memenuhi standar SNI. Dengan luas ruangan 5 kali 4 meter, dan jenis lampu 12 watt dengan besar lumen 1320 penggunaan dalam 10 jam per hari, maka ruangan tersebut membutuhkan sebanyak 10 lampu dengan kapasitas 12 watt untuk mencapai standar SNI pada pencahayaan buatan. Lalu berikut ada hasil perhitungan cooling load pada bangunan rumah tangga. Perhitungan dilakukan berdasarkan ruangan pada bangunan tersebut. Kemudian didapatkan juga hasil beban pendingin menggunakan AC. Berdasarkan hasil perhitungan pada beban pendingin yang didapatkan sesuai dengan tabel di samping, maka jika beban pendingin menggunakan AC 2 kali 400 watt dan nilai COP sebesar 3,27, maka didapatkan hasil sebesar 2,616. Hasil yang didapatkan belum sesuai dengan AC yang digunakan karena AC tidak memenuhi beban pendingin yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan hasil analisa pada perhitungan cooling load, maka didapatkan rekomendasi penghematan energi. Yang pertama, mengganti TV lama dengan TV LED. Yang kedua, menanam tanaman di sekitar lingkungan rumah. Yang ketiga, mengganti kulkas model lama dengan kulkas dengan hemat energi. Lalu yang keempat, mencabut kabel elektronik yang masih terpasang jika tidak digunakan. Lalu yang kelima, mengganti dispenser lama dengan dispenser lebih hemat energi. Kesimpulan, pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan bangunan rumah tinggal yang dijadikan objek penelitian dengan luas bangunan sebesar 150 meter persegi, pada perhitungan konsumsi energi didapatkan hasil sebesar 336,66 kWh dengan perhitungan intensitas konsumsi cahaya energi sebesar 2,24 kWh per meter persegi per bulan, masuk ke dalam kriteria cukup efisien untuk bangunan tidak ber-AC. Pada perhitungan kenyamanan pencahayaan masih didapatkan hasil di bawah standar SNI, sedangkan pada perhitungan cooling load didapatkan hasil Q total sebesar 5.401,4 watt dengan beban pendingin terbesar pada bangunan rumah tinggal berasal dari infiltrasi. Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan persiapan lebih baik dengan memperhatikan data-data yang real di lapangan agar didapatkan hasil yang lebih akurat dan valid. Dengan menggunakan alat pengukuran yang lebih akurat agar data penelitian mendapatkan hasil pada penghematan energi di bangunan rumah tinggal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.